kami perwakilan dari kelompok 5, saya Muhammad Imam Febriadi. Saya Rizky Dibanda. Saya Sanggul Kurniawan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami, yaitu materi terhadap ancaman ketidakpercayaan masyarakat. Ancaman ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam keutuhan NKRI. Yang pertama akan dimulai dari Dida mengenai pengertian dan juga penyebabnya. Pengertian ketidakpercayaan masyarakat. Kepercayaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepercayaan politik dan kepercayaan sosial. Kepercayaan politik adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang memenuhi janji kebutuhan masyarakat dengan adil dan jujur. Namun jika responnya lambat, maka otomatis kepercayaan masyarakat akan merosot. Selanjutnya, kepercayaan sosial. Kepercayaan sosial adalah warga atau suatu komunitas yang masyarakat dinamika akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah ketika mereka menilai pemerintah namun mencakupi kebutuhan barang dan jasa. Penyebab ketidakpercayaan masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah disebabkan tidak terrealisasikannya janji-janji pemerintah seharusnya sudah dilakukan, seperti pengetasan warga disebabkan kemiskinan, pendidikan dapat diperoleh dengan mudah dan murah, dan mengurangi jumlah pengangguran. Namun faktanya yang dihadapi masyarakat sekarang ini justru sebaliknya, yakni harga pangan semakin mahal, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal, sehingga masyarakat mudah timbul emosi dan memicu aksi-aksi yang meresahkan. Baik, sekarang kita lanjut ke alasan kenapa ini ketidakpercayaan masyarakat bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI dan juga akibat daripada ketidakpercayaan masyarakat ini ya. Yang alasan itu adalah karena bisa mengancam keutuhan NKRI dan juga kedamaian di NKRI ini ya. Karena jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah, puncaknya itu bisa terjadi demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, dan hal-hal yang ada juga hal-hal yang bisa bersifat anarkis itu seperti perusahaan fasilitas ataupun pendudukan suatu fasilitas pemerintah dan lain-lainnya. Itu tuh kenapa bisa terjadi seperti itu tuh berhubungan dengan akibatnya. Jadi akibatnya itu ada di dalam beberapa bidang kehidupan dalam masyarakat, bidang kehidupan masyarakat di NKRI ya. Contohnya itu ada tadi bidang sosial ya. Jadi hubungan antara masyarakat dan pemerintah itu jadi tidak harmonis. Masyarakat selalu skeptis pada pemerintah dan juga si rasa tidak percaya ini itu bisa disebarkan dari satu orang ke orang lainnya dengan cara mulut ataupun media sosial ataupun ya media-media jurnalis itu. Lalu di bidang politik ya bisa terjadi pergolakan, demo ataupun upaya pemisahan ya. Tapi kita mulai dari kecil dulu ya. Akibatnya itu kalau dari kecil itu masyarakat jadi golput saat nyoblos. Itu tuh kenapa dia nyoblos? Karena itu bisa saja dia itu sudah tidak percaya kepada pemerintah ini. Jadi dia tuh daripada nggak mending nyoblos saja kan. Lalu ya itu tuh adalah akibat yang paling kecil. Untuk akibat yang paling besarnya itu bisa kita lihat waktu contohnya itu kerusuhan 1998 yang disitu kan terjadi pergolakan demo terus perusahaan fasilitas yang menuntut pemerintah pada saat itu untuk turun jabatan gitu. Itu tuh adalah salah satu contoh akibat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah di bidang politik ya. Bisa juga seperti yang tadi saya bilang, upaya pemisahan seperti GAM atau Gerakan Merdeka ataupun OPM. Nah, selanjutnya demo-demo ini tuh berakibat lagi kepada
keamanan dan juga pertahanan dari warga negara dan juga negara Indonesia itu sendiri. Dalam kasus keamanan warga negara, bila terjadi demo kan keamanan warga negara itu tidak selalu bisa dijamin, bisa terjadi misal terjadi kerusuhan secara tiba-tiba, masyarakat bisa terpapar kalau bisa masih mending, kalau meninggal itu kan sudah menjadi bukti kalau keamanan warga negara itu tidak terlalu terjamin pada saat demo, terutama jika terjadi kerusuhan. Kalau demonya santai atau demo damai itu masih bisa terjamin, tapi terkadang selalu ada provokator yang memanas-manasi demo itu sehingga menyebabkan keamanan warga negara itu terancam. Dan kalau itu pertahanannya kan ini berhubungan dengan keutuhan NKRI itu sendiri. Nah, misalnya jika suatu daerah memberontak kan pasti akan ada personel yang harus dikirim. Nah, itu kan bisa membuat personel dari daerah lain itu menjadi kosong sehingga rentan diserang ataupun terjadi pemberontakan lain. Itu tadi adalah akibat dan juga alasan tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah kenapa bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ancaman ketidakpercayaan masyarakat. Ciri-cirinya itu seperti apa aja? Nah, di sini Indonesia beberapa seperti kayak tadi kan golput, terus juga ciri-cirinya ada skeptis, ketidakpercayaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh berusaha mencari kesalahan yang dibuat oleh pemerintah, walaupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sangat bagus-bagus dan baik. Seperti ya banyak yang kayak nggak percaya ke DPR yang kayak gitu. Itu tuh masuk ke ciri-cirinya. Terus ada contoh kasus dulu tahun 1962 itu di Aceh terjadi pemberontakan di mana masyarakat Aceh meminta kemerdekaan. Itu kenapa sih mereka tuh bisa seperti itu? Ya jawabannya karena ini disintegrasi sama ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dulu zaman Belanda masih menjajah di Indonesia, ada saudagar kaya di Aceh itu yang ngasih bantuan ke Indonesia, pemerintah Indonesia, terutama ke Soekarno itu untuk ngebangun Indonesia dan biaya perangnya untuk melawan Belanda. Nah, pada saat itu Soekarno menjanjikan bahwa Aceh itu bisa membangun otonominya sendiri, undang-undang dan lain-lain itu sendiri gitu. Tapi pada setelahnya merdeka gitu, Soekarno itu malah menyatukan Aceh menjadi Sumatera gitu, nggak dipisahin. Jadi rakyat Aceh itu merasa dizolimi lah, merasa tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan ingin berusaha mengambil keadilan pada awalnya. Lalu semakin kesini, semakin ini tahun 1979 juga terus memanas lagi karena masyarakat Aceh merasa bahwa kekayaan Aceh itu direbut gitu, SDM-nya dibiarin gitu, diterlantarkan, tapi sumber daya alamnya itu dikeruk terus oleh pemerintah Indonesia yang mengakibatkan ya ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap Indonesia yang puncaknya itu di 2003 terjadi perang antara Indonesia dan juga Aceh, gerakan Aceh Merdeka. Jadi ya itu tadi itu sangat mengancam sekali bagi keutuhan NKRI, terutama ya teman-teman. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe.